Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat zuhur Masjid Jami' Al-Bassam, hafizakumullah wa ra'akum. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, di antaranya nikmat untuk menghadiri majelis ilmu, mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mari kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar nikmat ini menjadi penambah berat amal baik kita di hari akhir kelak dan bukan sebaliknya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kembali melanjutkan pembacaan kita terhadap atau pembelajaran kita dari kitab Riyadhus Shalihin, mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tiba di hadis kedua dari bab 43, bab ikramu ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bayani fadlihim. Bab memuliakan ahlu bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan penjelasan keutamaan mereka. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala setelah menyebutkan hadis yang panjang, hadis yang pertama yang kemarin, beliau melanjutkan dengan hadis kedua yang lebih ringkas. Wa 'an Ibni Umar radhiyallahu anhuma an Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu mauqufan alaihi annahu qala urqubu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi ahli baiti, rawahul Bukhari. Makna urqubuhu ay ra'uhu wahtarimuhu wa akrimuhu, wallahu a'lam. Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya dan meridhoi ayahnya, dari Abu Bakar As-Siddiq, bahwasannya Abu Bakar As-Siddiq berkata, jadi hadis ini hadis mauquf. Dalam ilmu mustalah hadis, hadis berdasarkan sumber datangnya itu terbagi menjadi tiga. Ustaz Muhammad Yusuf Ayyash, ada tiga macam hadis berdasarkan dari mana hadis tersebut datangnya atau siapa yang menyampaikannya. Ada tiga, apa saja? Kalau yang datangnya dari Rasulullah SAW disebut hadis apa? Ustaz Hanif? Marfu', ya, hadis marfu'. Jadi kalau ada hadis misalnya An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah yang mengatakannya, menyampaikannya, itu disebut hadis marfu'. Adapun yang seperti hadis yang kita baca di sini yang mengatakan hadisnya, yang berbicara bukan Rasulullah tapi sahabat. An Abi Bakar As-Siddiq qala. Dan yang kedua ini disebut apa? Satu qawi mauquf, ya. Dan satu lagi kalau sumbernya dari tabi'in disebut disebut apa? Sedafif marfu', mauquf, satu lagi maqtu', ya. Jangan ketukar karena ada maqtu', ada juga munqati', dan keduanya beda, ya. Jadi kalau hadisnya bersandar kepada Rasulullah SAW disebut marfu'. Kalau bersandar kepada sahabat
disebut mauquf. Kemudian kalau bersandar atau datangnya dari tabi'in disebut maqtu'. Nah, dan yang ada di hadapan kita ini adalah hadis mauquf ya. Karena yang berkata di sini adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, "Urqubu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi ahli baiti." Ya. Muliakanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memuliakan ahlu baitnya. Adapun urqubuhu, memuliakannya, maksudnya adalah ra'uhu, memperhatikan ya. Jadi memuliakan Nabi Muhammad SAW dengan memperhatikan ahlu baitnya. Ini yang pertama. Wahtarimuhu. Yang kedua, menghormati dan memuliakan ahlu baitnya. Dan yang ketiga, wa akrimuhu. Yang kedua tadi hormatilah, dan yang ketiga wa akrimuhu, dan muliakan Nabi Muhammad SAW dengan menghormati ahlu baitnya atau keluarganya. Kemarin sudah dibahas siapa yang disebut dengan ahlu bait. Nah, para ulama menjelaskan, inna min mawdu'ati da'wati fi hadzal hadis ta'rifus sahabati bihaqqi ahli baitin nabi. Ya. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasannya para sahabat radhiyallahu anhum, mereka semua mengetahui kemuliaan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka sangat menjunjung tinggi kemuliaan ahlu bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita baca di sini adalah salah satu dari apa yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Hormatilah, muliakanlah Nabi Muhammad dengan memperhatikan, memuliakan dan menghormati keluarganya. Dalam riwayat yang lainnya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata kepada Ali bin Abi Thalib, "Wallazi nafsi biyadihi," kata Abu Bakar, demi zat yang jiwaku di tangannya. Artinya demi Allah, la qarabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya an asila min qarabati. Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam riwayat yang lainnya, demi Allah, menyambung, menjaga tali kekerabatan kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih aku cintai daripada menyambung dan menjaga tali kekerabatan kepada kerabat-kerabatku sendiri. Menjelaskan bahwasannya Abu Bakar mendahulukan untuk bersilaturahmi, menjaga hubungan baik dengan kerabat dan keluarga Rasulullah SAW daripada keluarganya sendiri. Kemudian contoh lainnya, apa yang dipraktikkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kana idza quhitu istasqa bil Abbas ibni Abdul Muttalib. Ya. Ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, kemudian kaum muslimin diterpa kekeringan, maka Umar bin Khattab meminta kepada Al-Abbas untuk mendoakan agar turun hujan sehingga kaum muslimin tidak kekeringan. Kenapa? Karena Al-Abbas adalah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian contoh berikutnya, apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab kepada Al-Abbas radhiyallahu anhuma. Umar bin Khattab berkata kepada paman Nabi Al-Abbas, "Wallahi la islamuka yauma aslamta kana ahabba ilayya min islamil Khattab law aslam." Ya. Kata Umar bin Khattab, "Wahai Al-Abbas, hari atau ketika keislamanmu itu lebih aku cintai engkau masuk Islam
itu lebih aku cintai daripada masuk Islamnya Al-Khattab. Al-Khattab itu siapa? Siapanya Umar? Bapaknya. Kata Umar bin Khattab, aku lebih mencintai masuk Islamnya Al-Abbas daripada masuk Islamnya ayahku seandainya dia masuk Islam. Kenapa? Lianna islamaka kana ahabba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min islamil Khattab. Ya. Karena keislamanmu lebih dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada keislamannya Al-Khattab, yakni ayahnya Umar. Ya. Abu Bakar As-Siddiq, Umar. Ya. Kemudian dalam kisah lainnya bahwasannya Umar dan Utsman ketika mereka sedang mengendarai kendaraan, kemudian bertemu dengan Al-Abbas, maka mereka turun dari kendaraannya. Ya, bertemu dengan Al-Abbas dan Al-Abbas dia berjalan kaki, maka Umar dan Utsman turun dari kendaraannya sebagai bentuk hormat kepada Al-Abbas karena beliau adalah Ahlu Baiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian satu poin lagi yang menjelaskan bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum sangat menghormati dan memuliakan ahlu baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keempat khalifah, Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib, keempat-empatnya memiliki kekerabatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebab pernikahan. Ya. Adapun Abu Bakar dan Umar, maka kedua atau putri dari kedua sahabat yang mulia ini adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Putrinya Abu Bakar siapa? Aisyah, istrinya Nabi. Kemudian putrinya Umar, Hafsah, istrinya Nabi. Kemudian Utsman dan Ali. Ya. Mereka berdua memiliki hubungan kekerabatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena sebab pernikahan di mana kedua sahabat mulia ini menikahi putrinya Nabi. Ya. Utsman menikahi Ruqayyah. Kemudian Ali menikahi Fatimah. Ya. Maka keempat khalifah ini semuanya sangat memuliakan, dan di antara bentuk mereka memuliakannya adalah dengan menjaga atau menyambung tali kekerabatan melalui sebab pernikahan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, maka dari apa yang kita baca, dari apa yang diteladankan oleh para sahabat radhiyallahu alaihim radhiyallahu anhum ajmain, bahwasannya nasab atau ahlu bait Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki kemuliaan. Maka bagi kita sebagai kaum muslimin juga meyakini hal yang sama. Kita memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memuliakan ahlu baitnya. Wa ma'ahada yanbaghi an yura'i, ya, sekalipun demikian kita tetap harus memperhatikan annahum kaghairihim, ya, ahlu baitin Nabi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keturunan setelahnya dan setelahnya dan setelahnya yang ada sampai zaman kita, annahum kaghairihim fihimus salih wa fihim ghairu dzalik. Ya, keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama seperti yang lain, ada yang saleh dan ada yang tidak saleh. Ya, secara umum benar nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah kemuliaan. Namun hal tersebut tidak lantas menjadikan nasabnya maksum atau misalnya keturunannya tidak mungkin berbuat salah, tidak, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang bersabda, "Wa man abta'a bihi 'amaluh lam yusri' bihi nasabuh." Ya. Orang yang diakhirkan masuk surga karena sedikit amalnya, ya, maka keterlambatannya dari masuk surga tidak akan menjadi cepat ketika dia memiliki nasab yang mulia. Dalam hadis lainnya Rasulullah SAW bersumpah, "Lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha," atau kama qala,
seandainya Fatimah putri Nabi sallallahu alaihi wasallam mencuri, maka akan aku potong tangannya. Ya. Nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulia, tapi bukan berarti keturunan-keturunannya terlepas dari dosa dan kesalahan. Bukan berarti mulia seutuhnya, tidak mungkin berbuat salah. Kemudian contoh lainnya yang kita ketahui semua adalah surat yang Allah turunkan dalam Al-Quran, surat Al-Lahab, ya. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Surat yang menjelaskan keburukan paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Padahal tadi paman Nabi yang lainnya Al-Abbas begitu dimuliakan oleh sahabat yang lainnya, tapi ternyata ada paman Nabi juga yang Allah hinakan sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat khusus untuk paman Nabi yang hina ini, yaitu Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tab ila akhiri as-surah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, maka kesimpulan yang bisa kita ambil bahwasannya kaum muslimin harus meyakini dan memuliakan Nabi Muhammad SAW dan juga keluarganya. Akan tetapi hal itu tidak boleh menjadikan kita berlebihan kepada mereka, ya. Karena mereka pun ketika tidak saleh, maka statusnya sama seperti nasab-nasab lainnya ketika tidak melakukan amal saleh. An-nasabu biduni amalin saleh la yufidu sahibuhu syai'an. Orang yang memiliki nasab mulia ketika tidak dibarengi dengan amal saleh, maka nasabnya tidak bisa memberi faidah apapun. Li'anna al-ibrata bil a'mal wa laysa bil ansab, ya. Yang menjadi patokan itu amal saleh, bukan hanya nasab mulia semata. Demikian yang bisa Anda sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.